Kabar mengejutkan datang menghampiri Rio Raivan, yang mana untuk kelima kalinya ia ditangkap oleh pihak kepolisian usai keciduk memakai narkotika jenis syabu. Polres Metro Jakarta Barat menangkap Rio di kediamannya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Dari hasil penggeledahan, pihak kepolisian turut mengamankan barang bukti dalam pengungkapan kasus tersebut. Heni Mona, selaku istri dari Rio Raivan pun turut menyambangi tempat di mana Rio ditahan. Ditemani oleh Indra Tarigan selaku kerabat Heni, menyatakan jika dirinya akan terus mensupport sang suami dan berharap agar Rio diperbolehkan untuk menempuh langkah rehabilitasi. Kami sudah cek ke Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, benar Saudara RR diamankan terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Mohon waktu, sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman. Yang jelas, sekali lagi itu merupakan komitmen dari Bapak Kapolda Metro Jaya yang senantiasa mengingatkan seluruh jajaran Polres, jajaran Polda untuk mengungkap segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Dan tentunya pada kesempatan yang baik ini kami izin mengimbau, mari sama-sama kita bersepakat untuk bekerja sama, memberantas, menanggulangi segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Apabila mendapatkan informasi ada dugaan penyalahgunaan, bisa memberikan atau menghubungi 110. Bapak Kapolri sudah menyiapkan nomor handphone 110. Bapak Kapolda Metro Jaya mengingatkan kami dan jajaran untuk mensosialisasikan agar masyarakat mudah menghubungi pihak kepolisian. Oleh jajaran Satreskrim Polres Jakbar masih dilakukan pendalaman dan pengembangan. Kami pada hari Jumat jam 9 malam mengamankan seseorang atas nama RR yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika, dan pada saat kami melakukan penangkapan ada barang bukti di tersangka 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Tangkap sendiri, Bang? Sendiri. Di daerah mana? Berdasarkan informasi dari masyarakat kami dalami, kebetulan pada saat kami melakukan penangkapan ternyata itu adalah saudara RR. Di daerah mana, Bang? Di daerah Jatinegara, Jakarta Timur. Info dari kami Timur kan ada DPO itu gimana? Itu masih kita dalami. Benar nggak keterangan dari RR ini, karena kita tidak bisa menyampaikan DPO-nya siapa, orang yang dia dapat barang dari mana. Ini sedang kami melakukan pendalaman. Urin sementara positif, besok kami akan melakukan cek kesehatan terhadap tersangka RR. RR ini statusnya pengedar atau pemakai atau gimana? Ini masih kita dalami. Karena kan yang bersangkutan juga baru keluar dari lapas ya. Dia bulan Februari. Pada saat itu kan dia pernah ditangkap dan dijatuhi hukuman 3 tahun. Dia masih bilang saya hilaf atau segala macam, tapi tetap masih kita dalami alasan sebenarnya apa, motifnya apa yang bersangkutan menggunakan narkoba. Saya support terus tadi juga kan belum makan Rio, saya kasih makan itu aja sih. Tapi kalau untuk lebih dalamnya lagi obrolannya saya nggak mungkin di media. Pasti down pasti itu, karena juga secara psikolog kan, karena Rio juga baru keluar dalam hitungan bulan aja, dan ketangkep juga lagi untuk yang kelima kalinya. Pasti juga semua penyesalannya sama belakangan, tapi mudah-mudahan kita upayakan Rio untuk bisa rehab, karena kalau untuk masuk ke dalam jeruji lagi rasanya itu nggak tepat gitu aja. Kita kan nggak tahu situasi orang kan dalam keadaan apa gitu, terus juga posisinya juga seperti apa. Jadi kalau misalnya dari kemauan diri sendiri pasti tentunya nggak mungkin mau Rio seperti ini ya. Dan kalau misalnya saya bilang kayaknya sih dari pergaulan aja sih. Memang ada perihal-perihal yang nggak mungkin saya buka di umum ya, karena bukan buat publik. Saya cuma bisa minta doa aja, mudah-mudahan Rio bisa direhab. Makanya saya minta dampingin Bang Indra juga. Lain Rio, lain pula Chandrika Cika yang akhirnya diperbolehkan rehabilitasi. Setelah 2 hari lalu asesmen terpadu permohonan rehabilitasi diajukan oleh keluarga Cika,
Kemarin, Chika sudah dibawa dari Polres Metro Jakarta Selatan menuju ke Lido untuk direhabilitasi. Terlihat, Chika bersama 5 temannya sudah dibawa oleh petugas dari BNN dari Polres Metro Jakarta Selatan. Betapa mencengangkannya saat Chika berada di depan kamera, dirinya malah menjawab pertanyaan awak media bahwa dirinya hendak pergi ke mall dan selalu menjawab pertanyaan awak media dengan kalimat candaan. Benarkah Chika terlampau percaya diri karena dirinya kini direhabilitasi? Ke Lido ya? Ini mau ke Lido ya? Ke mall? Ngapain nih? Ada apa lagi nih? Ada apa nih? Ada cinta. Ayo. Chika. Andrika Chika. Gimana? Boleh ya, dulu kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penyidikan kita bahwa ke-6 tersangka itu tidak ada indikasi berkaitan dengan jaringan, jadi masih kategorinya pencandu atau pengguna narkotika. Jadi selanjutnya karena sudah ada permohonan berkaitan dengan permohonan rehabilitasi, jadi kita sudah bersurat juga kepada pihak BNNK untuk dilakukan asesmen terlebih dahulu ya, untuk dilakukan asesmen terlebih dahulu oleh tim asesmen terpadu. Jadi ada tim asesmen terpadu di bawah naungan BNNK Jakarta Selatan. Jadi memang ini mau asesmen dulu ke BNNK Jakarta Selatan. Apakah dia itu sebagai pengguna, apakah dia sebagai pengedar. Jadi jika di pers rilisnya Polres Jakarta Selatan menyatakan bahwasanya Chandrika itu telah dikenakan pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Itu betul. Kenapa? Karena dia adalah seorang pengguna, dan seorang pengguna memiliki masa hukuman dalam undang-undang adalah 4 tahun. Nah, pertanyaannya, kenapa ini bisa pulang? Kenapa ini bisa direhabilitasi? Kita harus mempelajari dulu ketentuan-ketentuannya. Yang pertama adalah kita harus melihat mengenai keputusan bersama 7 instansi ya. Di situ kita lihat tahun 2014. Nah, ini akan dilihat dulu bahwasanya Chandrika Chika itu membawa berapa gram. Pada saat di situ membawa kurang dari 5 gram ganja, maka itu bisa untuk rehabilitasi. Jadi prosedurnya adalah pada saat penangkapan disampaikan ini barang bukti saya adalah sekian. Terus kemudian peraturannya adalah ini, putusan bersama bahwasanya saya mendapatkan hak untuk rehabilitasi. Maka kemudian akan ditembuskan kepada BNN dan kemudian akan dilakukan asesmen. Nah, ketika asesmen itu berarti dilihat dulu urin itu adalah positif atau negatif. Kalau ternyata positif, kita masuk kepada tahap kedua. Apakah dia sebagai pengguna, apakah dia sebagai pengedar. Nah, kemudian ditaruh lagi yang ketiga. Apakah dia sedang menjalani rehab atau belum menjalani rehab. Nah, ketika hasil asesmen itu barulah di-approval bahwasanya akan dilakukan rehabilitasi di BNN. Orang ngomong apa biar aja lah, nggak pantas saya tanggapi. Ya namanya orang hidup, julid, iri hati dan iri dengki itu kan tetap ada. Dalam hidup ini tidak pernah satu paham, satu pendapat, semua bermacam-macam. Jadi istilahnya dalam hidup ini bagi saya ngajarin ke anak, anjing menggonggong biar kapilah berlalu, gitu aja. Kalau kita tanggapi semua omongan orang, semua posting orang, kita akan pusing sendiri, kita akan stres sendiri. Biarin aja lah orang. Toh apa yang terjadi di diri kita kan tidak merugikan dia. Kata-katanya itu kurang nyaman dia aja, kurang enak dia aja. Apalagi ya sampai kepada berseuzon, itu dosa yang betul. Kita selaku orang beragama nggak boleh begitu. Berprasangka buruk, berseuzon kepada orang nggak boleh dalam agama. Dan apalagi tambah membicarakan orang lain, ghibah.
dosa besar. Kita harus ketahui dulu bahwasanya apakah betul itu untuk seorang Fuji. Kemudian apakah di situ ada nama lengkapnya, apakah di situ ada tag maintainnya, apakah di situ ada gambarnya. Nah, ketika itu tidak ada, maka kalau kita berbicara mengenai Undang-Undang ITE itu tidak bisa. Tapi seandainya di situ ada gambarnya, ada namanya, ada tag mentionnya, maka di situ bisa dilakukan pelaporan oleh seorang Fuji yang menyerang kehormatan ataupun kita bilang fitnah, dan masa hukumannya adalah 2 tahun ataupun denda 400 juta. Dengan cara apa? Dengan cara membuktikan fitnahan Anda tidak benar, yang mana saya ini tidak menggunakan narkoba, ini urin saya adalah negatif.